bro langsung aja nih. Gue mau bro aja nih. Oh bro aja nih. Oh tegang nih gue tiba-tiba. Woi gue gak di brief apa-apa. Oke, lu kan menyandang nama besar di belakang lu. Dan gue juga sebetulnya. Gue dulu tuh selalu dikenalnya sebagai anaknya Min Uno. Oke. Nah gimana caranya lu bisa keluar dari bayang-bayang tersebut? Dulu sih caranya buat ngumpetin nama ya. Tapi itu kayak kurang bijak dari saya Pak. Dulu nama saya Marlo Ernesto, saya gak pakai Noyanya sama sekali. Sampai sekarang bahkan dikenalnya juga Marlo Ernesto. Jadi untuk cara paling gampang waktu itu saya ngumpetin nama Noya saya. Tapi gimana jadi akhirnya juga ketahuan. Tapi kita harus bikin dobrakan sendiri kali ya di dunia ya. Apa yang kita inginkan supaya gak ketempel-tempelan sama nama marganya. Kita harus buktiin kalau kita tuh bisa berhasil tanpa bantuan dari orang tua. Kalau saya sih gitu Pak ya. Atau kalau Bapak gimana? Mirip-mirip tapi memang akhirnya bergeser juga dari segi eksistensi, apalagi saya waktu itu kan di bidang investasi dan keuangan. Kita buat torehan prestasi sendiri dan dari situ mulai dikenal sebagai bukan hanya anaknya siapa tapi juga sebagai individu yang memiliki pencapaian di bidangnya. Nah, berhasil keluar dan yang menarik bahwa banyak kesulitan untuk anak-anak yang lahir dari orang tua yang besar itu adalah ekspektasi. Dan ini jadi beban. Jadi wah ini namanya besar berarti dia harus paling enggak memiliki prestasi yang sama. Terus saya udah punya beberapa temen yang akhirnya merasa terbebani. Nah lu ngerasa enggak terbebani dan bagaimana pendapat lu kalau misalnya orang tua sukses anaknya juga harus juga sukses? Awalnya sih mungkin terbebani ya, apalagi zaman saya SMP, SMA, kuliah awal-awal tuh pasti terbebani sekali dengan hal kayak gitu. Tapi akhirnya saya cukup muak dengan manusia-manusia ini, masyarakat-masyarakatnya yang kayak terlalu membandingkan kali ya. Kayak bapaknya gini harusnya kamu juga ngikutin dan segala macam. Padahal kan udah ada lagunya Ojo dibanding-banding ke. Gitu. Iya tuh kan kemarin dinyanyiin kan Pak ya. Bapak gak mengundang dia Pak? Udah ya, saya pengen banget ketemu dia. Fokus lagi, sorry. Ya jadi kalau soal perbandingan menurut saya itu udah hal yang tidak bisa dielak kali ya. Udah pasti akan terjadi tapi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk saya bikin statement aja supaya gak bisa dibanding-bandingkan lagi. Jadi bapaknya seperti itu, anaknya nggak selamanya harus ngikutin gitu loh. Jadi kita bertiga juga setuju, saya 3 bersaudara, kita bertiga setuju bahwa kita nggak seharusnya selamanya harus ngikutin ayah gitu. Mungkin emang dia orang yang hebat dalam segi dia, kita bisa hebat dalam segi kita aja. Jadi jangan terlalu fokus aja sih. Keren. Gua buat YouTube channel baru 2019-2020. Lu udah buat dari 2011. Udah lama banget. Apa yang menjadi ketertarikan pada saat itu? Mungkin dulu karena di zaman 2011 saya Pak ya, sekolah tuh belum ada yang terlalu melihat segi kreatif dari anak-anaknya. Jadi dulu menurut saya terlalu akademis gitu. Apapun yang saya lakukan pokoknya kita bisa dinilai pintar atau enggaknya itu dari nilai matematika, kimia, fisika. Tapi kalau orang gak peduli lu jago ngedit, video lu bagus atau mungkin dulu dari segi act dan segala macam. Dulu saya suka banget sama perfilman soalnya. Jadi saya ngerasa kenapa hal yang seperti itu gak ada yang apresiasi gitu. Atau mungkin saya salah sekolah, saya gak tahu gimana. Tapi yang saya rasain waktu itu, kenapa kita semua terpaku dengan nilai akademis. Gitu sih. Jadi saya kayak dobrakan aja, saya pengen keluar dari akademis. Tapi saya gak punya sarana yang kayak, saya gak bisa, saya masih SMA, masih kuliah, SMP sorry. Saya masih SMP, saya masih harus ada tanggung jawab yang harus saya berikan kepada orang tua saya. Jadi saya nggak bisa keluar dari zona itu, mau nggak mau ya udah ambil waktu sendiri, kita bikin sendiri, upload sendiri. Toh juga itu kan bebas kan, itu punya kita. Jadi mulai dari kesenangan pribadi kali Pak ya waktu itu. Dan konten-konten yang sempat gue lihat itu mengalir, asik kayak tadi kita ngobrolnya sangat flowing gitu. Tapi juga bahas topik-topik tepi jurang nih. Nggak takut disomasi? Enggak lah anak Andinoya kan. Kalau ada masalah saya minta tolong paling mentok mah. Dan ini memang konten-konten yang paling diminati anak muda sekarang ya? Betul, karena mungkin kenapa mereka suka, kalau menurut saya Pak ya, kenapa mereka suka, saya pun suka nonton konten-konten yang tepi jurang gitu. Karena kadang itu ini hal yang pengen kita omongin tapi kita gak berani ngomongnya. Gitu, dan menurut saya ketika saya ngomong hal yang kalau menurut Bapak tepi-tepi jurang, saya gak akan pernah ngomong sesuatu yang based on asumsi. Pasti harus ada faktanya di balik itu. Jadi kayak
saya nggak mungkin nuduh atau dan mungkin sih saya sering nuduh juga sih. Tapi ya maksudnya mostly itu based on apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, apa yang saya pernah alami mungkin. Jadi kita mainnya di bagian situ kayak oke, misalkan agama menurut orang terlalu tabu untuk disebut dan segala macam. Dan saya nggak pernah berani juga bercandain agama orang. Tapi saya berani bercandain agama saya karena saya lebih tahu gitu loh. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu dan segala macam. Tanggung jawab sih Pak, lebih tepatnya. Dan ini jadi momen untuk kita juga bisa introspeksi diri kita. Ke depan nih, rencana karya apa lagi dan terbuka gak sih potensi kolaborasi sama Kemenparekraf yang membidangi nih konten. Jadi kita nih sebetulnya kementerian yang membidangi ekonomi kreatif. Jadi konten-konten dan ekonomi digital itu di bawah kita. Kebayang gak kolaborasinya seperti apa? Apapun yang membantu Indonesia saya mau sih ya. Karena saya jangan ketawa. Karena saya tinggi banget NKRI-nya tuh harga mati buat saya. Apalagi kalau ada duitnya tuh saya selalu mau. Ya, apa aja tuh saya iyain. Sebenarnya saya pengen juga kolaborasi untuk ke Wonderful Indonesia. Cuman waktu itu saya sempat diajak ke Mandalika di mana saya senang banget. Itu karena dari sisi saya pertama saya jalan-jalan ke Lombok. Yang pertama kalinya akhirnya saya ke Lombok. Kedua saya ngelihat sirkuit MotoGP-nya. Ternyata itu masuk ke 5 destinasi super prioritas. Dan saya baru tahu juga sekarang kayak itu super prioritas. Tapi semoga next time-nya saya bisa disponsorinya bukan Traveloka tapi dari pariwisata kali Pak ya. Tapi mungkin juga Traveloka lagi tapi udah dengan platform yang, karena kita ke depannya kan Collabor Action. Jadi kolaborasinya tuh kolabor aksi dan kita banyak Kemenparekraf X Traveloka maupun yang lain juga. Dan terbuka kesempatan itu. Ya gampang gitu, bisa diatur lah. Copywriternya makin bagus nih Pak kayaknya. Collabor Action, gila. Jadi terima kasih Marlo udah ngobrol bareng di Positive Vibes Only. Jadi good vibes dan Sobat Pesona follow Volix Media ya? Boleh. Volix Media dan Marlo yang super keren ini. Terima kasih banyak. Sukses.